perempuan tuh kan lebih banyak emosionalnya ya. Oke. Gitu, terpengaruh sama hormon kan terutama ya. Kita harus punya mindset, pikiran kita tuh tidak lebih kecil dari laki-laki gitu ya. Selamat datang sahabat Mirai Aset, kembali lagi di Bicara Uang bersama Reza Al-Qadri yang udah siap untuk mengupas sebuah cerita dari seorang bintang tamu kita. Kebetulan juga kita barengan sama Hari Kartini di Indonesia. Jadi yang kita kupas adalah sosok seorang wanita yang ternyata udah berkecimpung di dunia finance ya. Iya, pasar modal. Pasar modal. Tepatnya. Semenjak tahun 1945. Enggak dong. Nanti kita bakal kupas, tapi sebelumnya kita mungkin pengen kenalan dulu. Di sini ada bintang tamu kita. Iya. Ada Berinda Caroline Sandra. Iya. Panggilannya Berinda, Caroline atau Sandra? Sandra aja. Banyak yang manggil Bernadia. Iya, ada. Mungkin kita pengen tahu dulu nih, Mbak Sandra ya, boleh cerita dikit perjalanan karirnya sampai akhirnya terjun ke dunia pasar modal. Cerita awalnya gimana? Oke, awalnya itu sebenarnya aku terjun ke dunia pasar modal karena emang aku kerja di situ ya. Oke. Aku kerja di dunia pasar modal tuh dari tahun 2011 sampai akhirnya memutuskan berhenti, selesai resign di tahun ini. Oh iya. 2025 ya. Jadi aku berkarya selama 13 tahun di dunia pasar modal. Sempat di aset manajemen, terakhir di sekuritas. Sekuritas yang lama sih, sekuritas sekitar 10 tahunan ya. Paling enak yang mana? Paling enak yang sama aja sih ya. Tapi paling enak yang terakhir dong, karena di situ aku bisa belajar tentang saham, belajar investasi reksadana juga, saham, obligasi. Aku tanya dari karirnya kakak dari tadi ya. Tadi. Yang paling pressure yang mana? yang terakhir juga. Kenapa sekuritas paling pressure? Jadi gini, aku kan di sekuritas itu pertama kali start aku pindah-pindah divisinya. Oke. Jadi semacam challenging gitu ya. Ya terutama juga karena ngikut atasan. Pertama di bagian divisi product and business development. Terus dari divisi produk kemudian sekuritasnya mau go digital. Jadi bikinlah satu aplikasi digital. Jadi dipindahin ke divisi itu, digital business yang sama sekali nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu juga mesti ngerjain apa di dunia digital. Tapi ternyata pas sudah di dalamnya di dunia digital itu jadi belajar. Oh ternyata apalagi pas awal COVID ya waktu itu ya, mulai banyak komunitas saham. Orang menjamur tuh ya? Iya menjamur. Kebetulan aku waktu itu ngurusin bagian untuk community partnership. Oke, jadi aku berhubungan lah sama komunitas saham itu kan. Jadi penasaran ini mereka belajar apa sih gitu ya. Dari situ akhirnya tahu oh jadi mereka trading saham, investasi saham. Jadi dari situ aku jadi muncul ada curious juga di saham. Akhirnya sampai ngambil sertifikasi juga di belajar saham, mendalami ya sampai sekarang. Berarti itu bisa dibilang turning point ya? Kayak ngerasa oke, ini kayaknya dunia gue banget nih. Iya, akhirnya iya. Karena udah sering, apa ya istilahnya, karena kita sering bergaul, bergaulnya sama komunitas-komunitas, KOL, influencer saham. Jadi sedikit melihat, oh kehidupan mereka seperti ini. Dan mereka gak kerja korporat juga hidup fine-fine aja gitu. Gak kerja korporat tapi kok kaya? Itu sih kayaknya yang jadi motivasi. Iya betul, salah satunya gitu. Berarti bisa dibilang belajar sahamnya intensnya dari 2020 ke atas? Sebenarnya belajar saham itu ya intensnya itu pas saat beneran COVID. Karena kan banyak komunitas, apalagi kita gak ada aktivitas kegiatan. Paling kan kalau kerjaan meeting online aja ya. Sisanya ya kita lihat aplikasi medsos kayak gitu kan. Tuh ngejamur banget tuh. Nah dari situ jadi ada rasa penasaran. Plus sebelumnya juga ada temen sebelum COVID ya, emang ada temen dia resign dari kerjaan, dia jadi full time trader gitu. Maksudnya, hidup juga. Cuman ya karena dia nggak seriusin ya, jadi dia di tengah jalan selesai. Nah, tapi di situ aku jadi mencoba, oh dia aja bisa kok. Aku yang kerja lama di sekuritas harusnya bisa dong lebih bisa mendalami gitu ya. Situlah ngambil sertifikasi, les sana sini, kursus sana sini. Sertifikasinya di mana? Di CSA Institute. Jadi akhirnya bisa dibilang ya profesional dong. Iya kan? Iya. Dari awal tertarik doang sampai menjadi profesional. Nih kita balik lagi cerita soal dunia pasar modal gitu ya. Sandra barengan sama teman-teman, kenal sama barengan sama komunitas lain-lainnya gitu ya. Tapi nyadar gak sih kalau misalnya emang ini dunia yang didominasi dengan pria-pria? Iya betul. Karena setiap ketemu
KOL atau ini atau komunitas itu cowok. kebanyakannya pria, betul. Udah gitu kayak sekarang ditanyain sama cowok lagi. Iya. Tapi pertanyaannya berada di dunia yang didominasi pria tuh gimana tanggapannya sebagai seorang perempuan? Oke, kalau misalnya berarti kan kesannya oh yaudah itu berarti hanya pria yang bisa, apalagi di dunia yang dominasinya pria. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya sebenarnya wanita itu juga bisa. Karena kan kalau dari sisi kemampuan semua orang mampu ya, semua orang bisa. Balik lagi ke diri masing-masing mau nggak tekun, menekuni disiplin kayak gitu. Ya jadi sebenarnya kalau dari sisi kerjaan yang banyak didominasi pria semacam suatu apa ya? Suatu keunggulan kali ya atau privilege gitu. Privilege gitu, betul. Tapi ada stereotip yang kayak since orang taunya ini didominasi pria gitu kan. Wanita langsung kayak bisa gak sih dia? Ada nggak? Apa Sandra ngerasain sendiri gitu? Enggak sih. Kalau untuk zaman sekarang sih enggak, karena kan walaupun didominasi pria sebenarnya wanita itu udah ada juga. Cuman belum tergerak aja para wanita-wanita ini untuk mereka bisa mengejar sama posisinya atau potensinya untuk belajar keuangan ya, gitu. Walaupun ya karena kalau menurutku bukan karena wanita itu nggak mampu, tapi karena emang mereka belum masih ngerasa dirinya tuh nggak bisa deh, nggak mampu deh gitu. Padahal sebenarnya bisa. Jadi udah apa namanya ya, udah ke pressure duluan kayak gitu. Kalau menurut aku. Ini pertanyaannya mungkin balik ke backgroundnya Sandra sedikit ya. Ada hubungan sama psikologinya soalnya. Psikologi enggak, aku sih karena psikologi aku ngambil sekolah psikologi satunya. Sekolah kan nih. Iya. S1 psikologi. S1 psikologi. Pertanyaanku agak sedikit teknikal nih. Iya boleh. Iya kan? Ini mudah-mudahan jawabannya daging ya. Iya. Kalau menurut psikologi ya, apakah psikologisnya perempuan tuh ternyata berpengaruh saat mengambil keputusan finansial? Oke, kalau psikologis iya pengaruh. Karena perempuan tuh kan lebih banyak emosionalnya ya, gitu, terpengaruh sama hormon kan terutama ya. Jadi dia lebih emosional ketika kita mengambil satu keputusan, apalagi bagiannya finansial itu kan the most important ya, ya gitu kan. Apalagi kebanyakan untuk bagian keuangan tuh lebih ke laki-laki yang biasanya lebih bisa fokus karena kan mereka ngandelin logika gitu, nggak terbawa emosi gitu kan. Sebenarnya kalau wanita pun kalau misalnya bisa udah melek literasinya ada, bisa belajar dan bisa mengendalikan emosi juga bisa seperti itu. Jadi cuman mungkin orang-orang nganggap kalau perempuan belum terlalu berpengalaman nih untuk urusan finance, lebih ke laki-laki, ya itu stereotip itulah. Padahal kalau misalnya di keluarga rata-rata yang ngatur keuangan istri gitu ya? Iya, kalau istrinya bisa. Kalau suaminya yang fokusnya emang mau cari uang aja. Ini terjadi di keluarga aku ya. Jadi papaku itu fully dia pencari uang, pencari nafkah. Yang ngatur mama. Gitu ya. Dan itu kan mama nggak punya pengalaman sama sekali, nggak belajar gitu loh. Cuman hanya praktek langsung. Jadi belajar dari pengalaman, bukan belajar teori dulu gitu ya. Awal-awal pasti kesulitan, pontang-panting gitu kan. Tapi akhirnya karena sudah belajar dari pengalaman dan akhirnya tahu mana yang harus dipentingin, prioritasin, mana kebutuhan atau bukan keinginan, jadi akhirnya bisa gitu. Justru malah sekarang yang menurun aku yang lebih bisa suami. Iya, yang lebih bisa untuk ngatur finansial ya, gitu. Karena mungkin karena aku dulu kerja, jadi kita ngatur ya untuk bayar-bayaran gitu, untuk ini ya bareng-bareng jadinya. Tapi lebih ke suami. Jadi kalau misalnya aku ya untuk bagian terpisah kayak gitu. Kalau misalnya orang tua aku kan karena mamaku ibu rumah tangga full. Full ibu rumah tangga. Kalau papa full cari uang. Jadi ya udah aturlah nih cukup-cukupnya. Kayak gitu. Tapi kalau dilihat kayak gitu sebenarnya berarti perempuan sebenarnya punya basic. Punya sebenarnya sih, untuk cuman mengatur uang. Betul. Tapi giliran investasi, ngomongin pasar saham, ada kayak nggak pedenya. Itu betul. balik lagi ke sisi psikologis juga kah atau gimana? Kalau misalnya nggak pedenya itu karena bukan, kalau dari sisi psikologi sih sebenarnya enggak ya. Mungkin lebih ke stereotip orang-orang, lebih laki-laki lebih bisa nih mengatur, nggak terbawa emosional, terus
logikanya lebih jalan yang kayak gitu. Jadi perempuan tuh udah jadi keburu di diskriminasi duluan. Padahal sebenarnya kemampuannya harusnya sama. Kalau sama-sama start mulai belajarnya bareng gitu kan. Tapi itu yang akhirnya Cassandra ngerasa kayak ya gue cewek, gue harus buktiin kalau gue juga bisa gitu. Iya. Ada kayak gitu juga. Ada gitu juga. Apalagi tipikal suamiku itu nggak boleh membiarkan istrinya jadi benar-benar ibu rumah tangga gitu. Harus ada, ayo ada kegiatannya. Iya, ayo kayak kerjain something apa gitu kan. Maksudnya jangan sampai jadi perempuan yang tergantung banget sama laki-laki kayak gitu kan. Ya itu mencetuskan ya udah kita kerja sama-sama bareng. Maksudnya di satu sisi dia juga kayak memberikan positifnya ya, memberikan kita tuh kesempatan untuk berkembang, untuk menggapai cita-cita, meraih cita-cita kita mau jadi seperti apa. Jadi jangan sampai udah disekolahin mahal-mahal sama orang tua tinggi-tinggi ternyata ibu rumah tangga sayang aja. Ilmunya ya walaupun nggak apa-apa sih jadi ibu rumah tangga aja ya karena bebas kan ya pilihan ya. Iya, karena kan bisa sambil ngurusin anak, ngurusin keluarga. Terus berpikir logisnya juga pasti ada karena kan sudah kuliah tinggi gitu ya, sekolah tinggi gitu ya. Ya tapi karena nggak pengen dibatasin cita-cita gitu kan ya udah diperbolehkan gitu. Apalagi in this economy. iya betul. Yang naik turun. Karena gitu sensitif ya kalau masalah urusan kalau udah menikah, itu sensitif masalah keuangan. Benar. Ya itu jadi bisa jadi satu isu yang serius. Banyak sih soalnya yang dalam tanda kutip membakar. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh ya deh. Dari sosial media kita pun ternyata banyak hal-hal yang bikin kita panas. Ya kita ngelihat di sosial media kok ada nih tren macem-macem nih. Apalagi kalau misalnya kita lihat di TikTok sama di Instagram tuh kan sekarang lagi ada tren finansial gitu ya. Soft girl spending, treat yourself, side hustle. Kalau misalnya Cassandra sendiri ngelihat tren ini dari kacamata finansial gimana sih? Oke, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya emang mau treat yourself gitu ya, emang apa kalau misalnya kita udah lelah bekerja, pengen ada self reward gitu ya, sesekali nggak apa-apa dan sesuai budget ya, harus sesuai budget. Kalau misalnya nggak ada budget nggak usah paksa, jangan sampai misalnya kita udah kerja capek gitu ya, pengen self reward nih, tapi maksa misalnya pakai kartu kredit gitu. Kalau self rewardnya pinjol jangan iya. Itu bukan self reward, itu menambah beban dan masalah ya. Gitu. Sebenarnya self reward tuh banyak, gak cuman harus seneng-seneng happy ya. Itu self reward juga bisa dapat uang lebih, kita bisa nambah uang kita untuk investasi kayak gitu, nambah uang kita untuk ditabung kayak gitu. Jadi nggak semata-mata untuk ngabisin uang aja. Jadi mindsetnya mungkin harus dirubah gitu. Tapi balik lagi semua tergantung kedewasaan masing-masing ya kan. Betul. Ada juga yang ya kita nggak usah ngomongin soal umur gitu ya, tapi ngomongin soal peran diri sendiri gitu. Kadang-kadang ada juga yang udah dewasa tapi kok masih spendingnya nggak diatur-atur. Iya. Itu balik lagi ke emosional masing-masing orang gitu. Betul. Itu karena balik lagi ke perilaku ya. Perilaku kita dari sebenarnya yang paling penting itu kalau untuk financial ngitung budget itu perilaku kita dari sebelum kita memperoleh uang sendiri atau banyak uang gitu. Jadi itu yang harus dipupuk dari awal. Berarti dari kecil tuh dari harusnya? Dari kecil harusnya, harus dibiasain harusnya begitu. Karena kalau kita lihat juga, ya ini sekilas ke tokoh yang lain ya. Kayak Warren Buffett, dia terbiasa investasi di umur 11 tahun. Gitu, sehingga sampai sekarang dia terbiasa. Jadi intinya tuh kalau misalnya kita mau berinvestasi atau bisa ngontrol budget itu kan dari kebiasaan sebenarnya. Gitu. Itu yang paling susah awal gitu ya. Tapi kalau kita udah terbiasa dari usia muda gitu kan, ya itu untuk seterusnya kalau kita pun punya kita make money banyak gitu ya, kita akan terbiasa pasti ini dibudgetin dulu deh, ini kesini-sini. Self reward kita ya udah 10% atau 20% aja gitu. Kita akan terbiasa nantinya. Jadi habit. Jadi habit, betul. Iya benar. Walaupun tadi kalau kita kutip dari Warren Buffett, dia mulai dari 11 tahun. Sementara sekarang yang nonton kita ini ternyata ya umur gue udah 25 nih. Iya, gak ada kata terlambat ya. Sebenarnya untuk perempuan sendiri ya, kita ngomongin soal perempuan karena juga tema kita seputar Hari Kartini gitu ya. Seberapa penting perempuan melek investasi dan bukan cuma nabung? Penting banget sih kalau menurut aku ya, karena jadi aku berbicara pengalaman pribadi aja nih. Aku pertama kali investasi atau di saham itu, nggak apa-apa. Salah dulu kali ya.
Pertama kali investasi bukan pas zaman dari kuliah. Karena kan aku juga kadang suka jadi, kemarin waktu di sekuritas, kerja di sekuritas, aku suka jadi pembicara ya. Pembicara ke kampus-kampus kayak gitu ya. Dulu tuh aku nggak pernah dapet seperti itu di kampus. Edukasi dari literasi keuangan. Iya betul. Yeah. Pertama kali yang aku lakukan waktu zaman kuliah adalah asuransi kesehatan yang gabung sama unit link. Dulu kan zamannya itu pertama kali di kuliah. Setelah aku lihat, setelah 20 tahun kemudian ternyata nominalnya nggak sama. Gitu, nominalnya nggak seperti yang tertulis di awal di kertas lembar yang dikasih ininya ya, RM-nya lah sebutannya ya, agentnya. Ternyata uangnya bukannya bertambah malah berkurang. Gitu. Kebayang karena aku belum tahu investasi. Coba waktu dari dulu kuliah aku tahu investasi, aku sisihin tiap bulan walaupun bisa di reksadana gitu ya. Karena kan yang paling murah reksadana ya. Kalau saham kan tergantung ada nilai ininya ya, sahamnya ya. Nah kalau reksadana kita bisa mulai dari 100.000 kayak gitu kan. Kalau aku rutin aja sama kayak aku sisihin buat si asuransi, gitu nominalnya udah eksponensial banget, luar biasa. Mungkin udah nyampe miliaran 20 tahun. Iya, kenapa nggak dari dulu? Iya, telat hal-hal kayak gitu tuh bikin nyesel gitu ya. Jadi beruntung kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh udah sumber literasi keuangan, investasi itu udah banyak ya. Ya, jadi tapi tetap jangan sampai salah sumber. Jadi harus dilihat si narasumbernya. Betul. Gitu. Berarti kita ngomongin juga soal resiko nih. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada resikonya. Betul. Pasar modal juga kan pasti ada resikonya. Investasi. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih resiko yang dihadapi laki-laki sama perempuan? Dalam urusan investasi. Kalau investasi sebenarnya mau perempuan atau laki-laki sama. Karena kita udah tahu kalau investasi itu mengandung risiko. Makanya kalau kita lihat ada analis yang kasih rekomendasi saham pasti ada disclaimer on ya. Karena keputusan beli atau jual itu di tangan investor masing-masing. Karena risiko kita yang tanggung. Kita tahu investasi itu pasti ada risiko, dan investasi itu berkembang pasti dalam jangka waktu yang panjang, bukan pendek gitu. Bakal berasa hasil investasi itu di jangka waktu yang panjang. Nah, sepanjang jangka waktu itu kan pasti kita nggak tahu akan ada apa yang terjadi, dan itulah resiko yang harus kita ukur kayak gitu. Jadi harus mindsetnya diutamakan, diprioritasin. Kalau kita mau investasi bukan returnnya dulu nih yang kita pikirin, tapi risikonya dulu. Sanggup nggak kita terima kalau terjadi risiko di investasi kita kayak gitu. Kalau risiko iya, tapi kalau tujuan gimana? Kalau dari laki-laki dan perempuan kira-kira? Tujuan nggak ada perbedaan juga ya. Kayak gitu ya? Iya udah pasti itu ya. Kan kalau tujuan investasi pasti standar ya. Kalau kamu investasi mau apa? Mau beli rumah kah? Atau pendidikan anak kah? Gitu kan. Nah kalau perempuan laki-laki mungkin kalau single bisa tujuannya beda-beda ya. Tapi kalau sudah menikah pasti kan tujuannya mereka sama. Pasti untuk anak dulu, terus atau beli rumah bareng-bareng kita berinvestasi gitu kan, untuk capai goals bersama gitu. Jadi ya tujuannya kalau beda ya karena mungkin mereka ya keadaan mereka mungkin masih single, laki-laki pengen beli mobil dulu, kalau perempuan misalnya pengen beli barang branded, tas kayak gitu kan, paling beda di situ. Cara untuk spend uangnya aja, tapi intinya tujuannya itu masih sama, mencapai goals tertentu gitu kan. Kalau ngelihat cerita kayak gini berarti kan jadi motivasi ya buat cewek-cewek di luar sana gitu ya. Harusnya. Tapi sebenarnya kalau dari kakak sendiri ngelihatnya udah sebanyak apa peran cewek-cewek di luar sana? Kalau untuk zaman sekarang udah mulai ya. Udah mulai karena aku lihat juga di medsos-medsos gitu udah mulai mereka yang, karena aku kan fokus sekarang lagi di saham ya. Lebih ke trading belajar technical saham gitu kan. Aku juga ada grup Telegram, jadi mereka tuh kayak di situ ada juga perempuan, jadi semangat gitu loh. Kak, beli saham ini udah bisa masuk belum? Kak, ini jadi kita saling diskusi bareng. Dan kebanyakan ya campur lah wanita dan laki-laki gitu. Dan aku juga lihat ada beberapa di medsos yang masih muda-muda, dia udah bisa belajar sharing-sharing tentang technical trading, walaupun mungkin gak di saham, mungkin anak zaman sekarang kan sukanya kripto. Kayak gitu. Tapi intinya udah lebih banyak yang melek gitu. Udah banyak yang melek dibanding waktu kakak mulai. Iya, jelas. Kalau dulu mah kita nggak tahu sama sekali, maksudnya anak kuliah denger kata saham kalau bukan yang jurusan ekonomi ya. Mungkin ekonomi karena tahu mereka ada pelajarannya. Kayak aku dulu psikologi. Apa itu nggak ngerti apa-apa. Saham, kalau ditanya tentang saham nggak tahu apa itu saham kayak gitu.
Gitu. Jadi kalau sekarang sih udah banyak ya. Lebih banyak orang-orang yang berpartisipasi, khususnya perempuan-perempuan di sana. Iya betul, karena kan akses sekarang udah di mana-mana, ya udah gampang, teknologi Ya. semakin maju. Gitu. Kalau mau nanya apa, kita udah punya asisten ChatGPT. Iya PA kan? langsung ChatGPT. Tapi ini kita pengen nanya sedikit seputar personal ya. Boleh. Ini mau jujur-jujuran aja. Wow. Tim yang belanja karena diskon atau kalau nggak butuh jangan beli. Aku sih nggak butuh. Kalau nggak butuh nggak beli. Tapi seringnya beli. Seringnya beli kalau pergi ke mall. Kalau nggak pergi, kalau di rumah aja nggak beli. Gitu. Atau misalnya kadang suka gini nih. Kadang aku ada impulsif juga ya belanja ya. Misalnya emang kita lagi butuh beli ini buat pekerjaan atau buat menunjang. Tapi jadinya tuh pengennya yang nggak sesuai budget. Biar sekalian bagus deh yang agak mahalan dikit, atau biar sekalian yang ini deh beli juga. Walaupun tujuannya emang bagus gitu, tapi jadi impulsif itu nggak bagus juga gitu. Jadi lebih baik harus kacamata kuda ya kalau mau beli sesuatu yang memang penting, emang butuh. Ya udah itu aja, nggak usah lihat-lihat yang lain. Tapi suka ngalamin kayak gitu, nggak ada yang konsultasi soal gimana sih caranya biar ngindarin impulsif buying gitu? Kalau konsultasi sih belum ya, nggak ada ya. Cuman kebanyakan kalau wanita tuh suka impulsif buying, kecil-kecil tapi banyak. Kalau pria tuh kebanyakan nggak kecil-kecil, gede tapi mahal. Gitu. Kalau wanita banyaknya perintil-perintil tapi banyak. Ya tapi kalau dihitung-hitung sama aja sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau aku lihatnya dari temen sih ada yang masih impulsif buying dan dia masih kesulitan ini gimana caranya supaya nggak gimana cara ngaturnya gitu. Gimana cara nahannya gitu. Tapi itu kan kalau untuk belanja gitu ya. Tapi untuk di pasar saham pernah nggak impulsif buying? Pernah. Iya. Boleh cerita? Dulu karena FOMO sih biasanya. Takut ketinggalan harga kan lagi naik-naiknya, itu FOMO impulsif gitu buying. Itu sih decision making kita dipertaruhkan sama ini gimana ya, beli apa enggak ya? Iya, FOMO. Jadi sekarang yang paling susah itu kalau dalam trading adalah psikologinya kan. Psikologi trading kita. Kalau sekali kita terpukul minus gitu ya, misalnya trading kita minus, itu pasti kita pengen ada kegiatan untuk beli lagi supaya bisa mengcover kerugian sebelumnya. Harapannya bisa naik dan menutupi kerugian. Iya betul. Tapi kan tetap aja walaupun kita sudah full analisa, Mr. Market is always right ya. Iya benar. Jadi balik lagi harus kita yang nurutin Mr. Market, bukan Mr. Market yang nurutin kita. Kayak gitu. Nah jadi keadaan-keadaan itulah yang harus dilatih kayak gitu. Dan kalau misalnya trading itu kita harus seperti robot, nggak boleh pakai emosional. Oh gitu? Iya. Kalau misalnya kita udah lihat trading, oke deh. Udah pasti kalau mau trading kita udah buat plan ya sebelumnya. Saya beli di harga segini, ini pasti bisa ke sini. Kalau udah dia capai harga ini, saya harus take profit. Jangan sampai dia udah sentuh nih harga take profit kita, tapi kayaknya naik nih, masih naik nih ya, gitu yang itu nggak bisa kontrolnya kayak gitu ya? Iya, itu harus dilatih. Memang harus dilatih di pikiran kita ya, mindset. Itu termasuk salah satu kesalahan umum orang-orang dalam investasi nggak? Salah satunya. Apalagi ya besok? Selain impulsive buying itu kan karena semua hijau jadi bingung nih, kayak market kayak beberapa hari kemarin yang habis trading halt itu hijau semua kan. Bingung, aduh beli yang mana nih ya, beli apa, sedangkan harga udah pada naik semua. Itu kalau misalnya kita bisa jaga emosional kita, itu it's not time to buy. Itu harusnya kita time to buy itu ketika market lagi turun-turunnya. Di situ kesempatan kita beli. Tapi kalau udah rally kemana-mana, udah tenangin diri aja, tunggu, nonton dulu aja, karena kan naik nggak selamanya naik gitu ya. Sesaat, apalagi market juga lagi seperti sekarang, gitu. Apalagi ya kalau misalnya itu khususnya untuk perempuan nih yang emotional ya, gitu ya. Impulsif buying itu pernah trading, terus yang FOMO udah pasti itu sering, takut ketinggalan, takut missing, yang lain pada beli kita enggak, kayak gitu. Apalagi ya, paling ya itu money management biasanya. Money management. Nggak bisa. Kalau misalnya ada satu saham yang lagi ini, kita langsung all in, gitu. Nggak bertahap gitu ya, buy cicil, itu kesalahan juga. Nggak diversify gitu. Iya, nggak diversify. Berarti 3 hal yang harus dimiliki perempuan biar bisa mandiri secara finansial. Salah satunya jangan impulsif buying. Terus apa lagi? Jangan FOMO. Jangan FOMO, betul. Harus yang paling penting adalah kontrol budget. Itu sih. Jadi harus
dipisahin mana budget yang benar-benar boleh dihabisin. Ya. Terserah mau beli apa ya bebas. Yang penting ya udah budgetnya segitu dan lebih gitu kan. Kalau udah lebih itu berarti udah satu kesalahan ya. Jadi budget yang lain jadi berkurang kan kadang suka gitu ya. Bisa deh pakai budget yang ini dipakai dulu nanti kalau ada lagi tumpang baru ditutup gitu jadinya. Gitu. Gali lubang tutup lubang ya. Iya. Jadi sebelum kita pengen kalau misalnya berbicara perencanaan keuangan, kan biasanya ada tahap-tahapan ya. Nah tahapan yang harus kita punya itu untuk dari kita biasanya ini dimulainya setelah life marriage, setelah married gitu. Yang harus pertama dipunyai kita pondasinya dikuatin dulu. Pondasi kuat itu apa? Pasti cash flow, hutang sedikit, sama udah gitu punya asuransi. Itu dulu kuncinya. Jadi kita udah fondasi aman. Sama punya dana darurat ya. Nah itu fondasinya. Kalau itu fondasinya udah kuat, udah bisa ngebudget-budgetin, baru deh kita bisa bertahap ke investasi. Investasi berikutnya. Investasi. Ini hal-hal ini dikuatin dulu nih, jangan ini belum kuat tiba-tiba mau. Udah gitu all in lah ya. Jangan sampai punya uang, ya udah semuanya investasi tapi dana daruratnya nggak ada. Nah itu kan dana darurat terus yang paling penting ya, karena kejadian ke depan kita nggak tahu akan terjadi apa, entah kayak kemarin ada COVID, lagi sekarang hampir setengah resesi gitu ya. Kita nggak pernah tahu tweet siapa yang ternyata bisa mempengaruhi market. Iya, betul. Karena sekarang tuh satu tweet, satu X, itu bener bisa turun. Bener unpredictable market ya. Iya, tetap sih kalau menurutku cash is the king ya. Gitu ya. Dalam keadaan apapun mau up and down itu tetap kita harus punya cash. Kayak gitu. Jangan semuanya taruh di instrumen. Itu deh penting juga ya, cash is king ya. Iya, cash is king. Gitu. Sekarang kita pengen sedikit intermezzo nih. Boleh. Main game dikit ya, Disordered tapi Kartini Modern Edition. Jadi point of view-nya adalah seorang Kartini zaman sekarang yang bekerja di dunia pasar modal. Kira-kira pilihannya tuh seperti apa nih? Tinggal pilih salah satu dan kasih tahu alasannya. Yang pertama, nabung atau invest langsung? Invest langsung. Kenapa invest langsung? Karena kalau nabung gatel ya tangannya, suka dipakai gitu. Jadi lebih aman ya. Iya. Lebih nggak kepake. Iya. Iya. Kalau jadi barangnya tas LV yang tahun depan harganya makin naik ya? Itu nggak apa-apa juga. Selama harganya naik ya. Soalnya itu point of view istriku. LV apalagi ya? Hermes kan yang biasa ini. Kelly ya. Kok jadi ngomongin tas. Berikutnya, cek IHSG dulu atau cek promo e-commerce? IHSG. Kenapa? Sekarang kan cari uangnya di situ. Benar. Saham blue chip atau saham gorengan? Blue chip. Kenapa? Karena fundamentalnya kuat. Maupun kalau mau trading pun maksudnya nggak akan kejebak tiba-tiba nggak liquid, nggak akan kejebak tiba-tiba suspend, nggak akan kejebak tiba-tiba harganya sebentar naik sebentar turun, volatile. Benar sih. Gitu. Wah, hijau nih pas mau jual langsung naik turunnya terlalu cepat gitu ya. Terlalu beresiko. Jadi lebih aman saham blue chip. Iya. Self reward tiap minggu atau self reward tiap kali profit? Tiap kali profit. Kenapa? Ya. Kan kesehatan mental juga penting loh. Self reward tiap minggu biasanya aku nggak ini sih, lebih banyak tidur kayaknya. Iya sih. Lagian kan kalau pekerja capek ya. Iya sih, benar sih ya. Lagian pasti pikirnya daripada uangnya buat self reward tiap minggu, kenapa nggak diinvest? Iya. Terakhir, dengerin podcast keuangan atau baca laporan riset? Boleh nggak dua-duanya? Kenapa dua-duanya? Karena kan kalau misalnya aku di saham, aku kadang juga baca laporan riset. Kalau nggak dua-duanya, untuk dapetin knowledge yang lebih, kenapa enggak? Iya. Siap. Yang pasti kalau misalnya dengerin podcast keuangan, dengerinnya salah satunya bicara uang ya. Iya dong, itu jelas ya. Langsung promo halus-halus ya. Iya, sahabat Mirai Aset jangan lupa selalu dengarkan. Itu dia, bicara harus uang. Wanita harus melek keuangan ya. Nih lanjut ya, beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi obrolan kita. Kalau dari kakak sendiri sebenarnya ada sosok Kartini modern dalam hidupnya nggak yang menginspirasi? Aku terinspirasi dari sosok Bu Sri Mulyani. Baru ngomong Sri Mulyani? Iya. Kenapa Bu Sri Mulyani? Karena aku suka perempuan yang smart ya.
gitu. Jadi dia bisa menginspirasi wanita lain tuh bisa seperti dia gitu. Maksudnya dia aja seorang wanita bisa. Berarti kan tidak menutup kemungkinan kalian semua wanita juga bisa, asal bisa mau bayar harga gitu, mau disiplin, mau tekun, mau terus membuka diri untuk menambah pengetahuan, wawasan, haus akan itu gitu. Karena aku percaya kalau di situ kita smart, either smart antara pekerjaan, pelajaran, atau smart make money ya, itu uang tuh pasti, rezeki, maksudnya berkat itu pasti selalu ada gitu, datang gitu kan. Karena kalau orang yang smart itu dia nggak akan, udah smart terus ditambah juga gigih ya, bukan gigih, maksudnya udah terbiasa dengan banyak ujian, tekanan tapi dia cobaan, tapi dia go terus, tahan banting. Ya itu dia mau jadi apa aja, menurutku bisa. Mau ditempatin di mana aja, itu bisa. Mau jadi apa aja yang dia pengen, itu bisa. Gitu. Jadi kalau menurutku kalau udah smart itu satu unggulan, bonus lah. Bukan bonus ya, suatu kelebihan. Kayak gitu. Jadi perbanyak knowledge, perkuat mental. Iya, betul. Dua ini tuh penting banget, apalagi untuk di dunia pasar modal seperti ini ya. Iya, betul. Kebayang juga Bu Sri Mulyani juga mentalnya kan gimana ya. Udah budgetnya bengkak banget gitu kan. Belum lagi tekanan-tekanan dari atas dan bawah. Kalau aku jadi Bu Sri Mulyani sih, aku tidak akan buka Twitter ya. Gak akan buka medsos ya. Iya. Kalau kakak sendiri nih, kalau misalnya bisa kasih satu pesan ke perempuan muda Indonesia dalam hidup, dalam finansial juga, yang paling penting adalah apa? Silakan ke kamera. Yang paling penting adalah kita harus punya mindset, pikiran kita tuh tidak lebih kecil dari laki-laki gitu ya. Zaman sekarang apalagi udah ada semenjak era Kartini, laki-laki dan perempuan kan kedudukannya sejajar. Itu tergantung dari sekarang mindset kita, gimana diri kita untuk membuka diri kita untuk menambah pengetahuan dan mengeducate diri kita sebesar-besarnya. Kayak gitu. Karena kan nanti kalau kita sudah tereducate dengan pengetahuan apapun gitu ya, itu bukan juga untuk berguna untuk diri kita, tapi untuk masyarakat banyak, terlebih juga untuk anak-anak kita, gitu. Untuk masa depan. Jadi jadilah perempuan yang bisa menginspirasi perempuan lainnya. Gitu. Nice. Jadi chain reaction ya, dari satu perempuan ke perempuan lain, ke luar sana. Betul. Harapannya apa nih untuk pasar modal dan untuk perempuan berhubung Hari Kartini? Untuk harapan pasar modal pasti karena kita negara berkembang, pasar modal kita masih seksi ya. Gitu, pasar modal kita masih ada arah untuk melambung tinggi ke depan gitu kan. Dan kita sebagai wanita harus dari sekarang turut berpartisipasi gitu kan. Meriahkanlah pasar modal kita seperti pasar modal di luar, karena masyarakat di Indonesia, pasar modal Indonesia itu kepemilikan RDN-nya atau orang yang terjun di pasar modal langsung tuh baru 5% di masyarakat Indonesia, dan kita udah harus ke arah sana, berkontribusi, berpartisipasi gitu supaya ISG kita terus bisa meroket ke atas. Karena untuk kepentingan kita bersama. Dari 5%, 10%, 15%. Betul. Harapannya 100% ya. Harapannya semuanya ya. Melebihi negara maju ya. Kalau gitu satu kata untuk perempuan dan pasar modal. Silakan. Satu kata untuk perempuan dan pasar modal. Kita harus saling terus maju ke atas dan nge-break, resist terus. Break terus. Karena satu kata tidak cukup, jadi satu kalimat. Iya. Ini aku belum buat loh sebenarnya. Langsung aja. Kalau mau kenal sama Cassandra, boleh sosial medianya di mana? Boleh, aku ada di Instagram, ada di TikTok. Aku sekarang aktif di TikTok sih. Oh iya. Konten live iya. Enggak. itu nggak bisa. Enggak ada. Jadi ngasih saran-saran seputar finansial dan saham ya. Betul. Terutama lebih ke saham sama berita ekonomi investasi lah. Gitu. Di mana follow-nya? Di Berinda Sandra. Instagram sama TikTok sama. Silakan. Berinda Sandra. Langsung di follow, kenal lebih jauh. Nanti kalau misalnya ada yang DM mau nanya-nanya, apalagi cewek-cewek pengen minta saran tuh boleh banget ya. Boleh. Siap. Mbak Berinda Sandra, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Terima kasih udah memberikan kontribusinya di pasar modal, khususnya untuk perempuan-perempuan di luar sana. Mudah-mudahan semakin menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana.
Kalau gitu, gue Reza akan dipamit. Sampai ketemu lagi di Bicara Uang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Mas Sandra. Thank you.